Selamat pagi Sobat KJRI Jeddah. Bersama saya Idmis Bahodin Hafiz, pelaksana fungsi konsuler 4. Alhamdulillah kita kehadiran tamu yang luar biasa. Ada Ibu Heni Hamidah, Sesditjen Protokol dan Konsuler di Kementerian Luar Negeri. Kalau tidak salah Ibu juga sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI, Ibu ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Jeddah Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kerasan Salam di sini. juga untuk sahabat KJRI Jeddah dimanapun berada. Alhamdulillah. Ya Ibu, kebetulan ini di belakang kita sedang ramai Ibu ya. Ada peserta dari Sekolah Indonesia Mekah dan kemarin Sekolah Indonesia Jeddah. Mereka melaksanakan kegiatan untuk perekaman biometrik dan pendidikan NIT. Nah ini mumpung ada Ibu gitu kan dari Jakarta, kita ingin lakukan ini Bu tanya jawab sedikit Bu lah, yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat teman-teman WNI yang ada di Arab Saudi Bu. Nah ini kan masih banyak yang bingung kadang Bu, kok ada istilah NIT dan ada istilah NIK gitu. Itu sebetulnya apa sih Bu perbedaannya itu Bu? Bedanya NIT nomor induk kependudukan dan NIT nomor induk tunggal. Untuk NIK ini diberikan kepada WNI yang memang tinggal di dalam negeri. Jadi kepada WNI yang lahir dan tinggal di dalam negeri, ketika mendaftarkan ke Disduk Capil itu akan diterbitkan nomor induk kependudukan. Sementara untuk yang WNI yang di luar negeri dan belum pernah mempunyai NIK, itu bisa diterbitkan NIT-nya, nomor induk tunggal. Jadi intinya NIK dan NIT ini perbedaannya, NIK itu diterbitkan di dalam negeri, NIT itu diterbitkan di luar negeri. Tapi fungsinya sama, dua-duanya merupakan nomor identitas kependudukan yang berlaku seumur hidup. Berlaku seumur hidup ya Bu ya. Jadi meskipun ini nomor diterbitkan di luar negeri, jadi keluar dari Saudi pengen ke Indonesia tidak perlu mengganti ya Bu ya, masih nomor yang sama Bu. Nanti bisa ketika ke dalam negeri, biasanya kan NIT ini kalau NIK di dalam negeri itu biasa nanti ketika usia 17 tahun dia bisa langsung mencetak KTP. Nah, untuk teman-teman yang di luar negeri diterbitkan NIT nomor induk tunggal, itu tidak serta-merta bisa dicetak KTP-nya, bentuk KTP fisiknya, tetapi mereka bisa mengaktifkan kartu identitas digitalnya. Ya, untuk ya baik. Jadi kalau tidak salah untuk digital ini ada yang namanya aplikasi IKD Bu ya, kalau tidak saya, Identitas Kependudukan Digital. Jadi ini bisa digunakan saja dan fungsinya sama. Fungsinya sama seperti KTP. Jadi untuk teman-teman di yang berada di luar negeri yang sudah mempunyai NIT itu bisa mengaktifasi IKD-nya. Jadi bisa diaktifasi dan ini fungsinya sama dengan KTP. Jadi itu bahkan bisa disimpan di handphone ya. Jadi bisa di-share tapi tidak bisa dicetak. Oke, baik. Kalau di Jeddah mungkin para PMI ini familiar dengan istilah Absyir Bu. Itu aplikasi semacam IKD. Nah, Indonesia juga tidak kalah ya, Sobat KJRI sudah punya juga semacam Absyirnya Indonesia, yaitu IKD. Betul. Berikutnya Ibu, nah ini karena kan banyak yang lahir di sini atau mungkin sudah 20 tahun, 25 tahun belum pernah pulang ke Indonesia gitu. Apakah mendapatkan NIT itu secara otomatis atau bagaimana Ibu? Harus mendaftarkan. Jadi sebetulnya gini, kalau misalnya ada anak Indonesia yang lahir di Jeddah, secara aturan sebetulnya 30 hari sejak kelahiran dilaporkan ke kantor perwakilan terdekat, apakah itu di KJRI atau di KBRI, ya dilaporkan. Nanti oleh perwakilan akan diterbitkan NIT-nya dan kemudian nanti akan disampaikan ke Disduk Capil oleh perwakilan dan nanti akan diterbitkan di kartu keluarganya. Jadi itu bisa diterbitkan melalui perwakilan. Baik, dalam hal ini karena PMI kita ini kan tinggal ada yang sekitar Jeddah dan wilayah kayak Madinah dan sebagainya gitu kan, misalkan di Mekah, itu artinya bisa Bu ya bisa. Di KJRI Jeddah juga bisa. Kita bantu. Jadi segera menghubungi perwakilan terdekat, apakah itu di KJRI Jeddah atau di KBRI Riyadh misalnya. Nah nanti dari perwakilan akan menerbitkan surat
keterangan kelahiran. Ya. SKL ya. Betul. Sekaligus nanti juga akan menerbitkan NIT-nya. Baik. Nah, terkait dengan usia ini kan Bu, ada yang sejak kecil ya, mungkin mereka juga 5 tahun, 6 tahun belum punya NIT ataupun NIK pastinya ya. Nah, itu sebetulnya secara ketentuan sejak kapan sih Bu harus punya NIK ataupun NIT itu Bu? NIT atau NIK itu sebetulnya bisa didaftarkan sejak kelahiran. Sejak lahir ya? Ya, jadi sejak lahir bisa langsung didaftarkan. Kalau KTP itu kan nanti ketika 17 tahun ya. Betul. Tapi NIT dan NIK ini bisa diterbitkan sejak kelahiran. Minimal berarti nanti ketika orang tuanya kan sudah punya nomor NIK ataupun ibu bapaknya punya, berarti kan di kartu keluarga akan muncul nomor ya untuk anaknya itu ya. Betul. Baik. Gitu. Ya, nah ini sangat penting ya informasi ini, karena memang kan ini PMI di Saudi itu sangat banyak ya Ibu. Ya jumlahnya kan lumayan, dan ini kalau misalkan tidak punya nomor NIK ataupun NIT kan hak-hak dia banyak yang hilang gitu kan Bu, ataupun sangat disayangkan ketika memang hal itu tidak dimiliki gitu. Dari sisi fungsi dan manfaat sih Bu, ketika seorang memiliki nomor induk tunggal ataupun NIK gitu, apa sih Bu? Jadi nomor induk NIT maupun NIK ini sangat penting ya Pak Iit. Sebagaimana yang kita laksanakan pelayanan 4 hari ini. Baik. Menurut saya ini adalah bentuk nyata kehadiran negara ya, karena memang bagi warga negara Indonesia sangat penting untuk mempunyai nomor induk tunggal atau nomor induk kependudukan ini, karena pertama ini akan menjadi dasar bagi layanan adminduk lainnya. Jadi apakah nanti untuk kartu keluarga atau untuk penerbitan KTP. Baik. Jadi NIT ini sangat penting untuk dimiliki oleh warga negara kita. Kemudian juga ini NIT ini dapat berfungsi sebagai akses layanan pendidikan lebih lanjut untuk teman-teman ya. Ini kan kita adakan khusus untuk siswa-siswi sekolah Indonesia ya. Betul. Sekolah Indonesia di Jeddah maupun di Mekah. Ini sangat berguna untuk mengakses layanan pendidikan lanjutannya. Jadi untuk Dapodik ataupun NSIN ya. NSIN. Ini juga berdasarkan dari NIT. Selain itu, NIT juga untuk layanan umum lainnya. Misalnya untuk membuat paspor, untuk layanan perbankan, ini juga sudah mengacu kepada NIT atau NIK. Dan tentunya yang terakhir, ini juga sangat penting bagi warga negara Indonesia dimanapun berada, memiliki NIT dan NIK ini untuk mempermudah pelayanan dan pelindungan yang akan diberikan oleh pemerintah. Jadi ketika warga kita sudah memiliki nomor induk tunggal atau nomor induk kependudukan. Jadi manfaatnya sangat banyak Ibu ya. Banyak. Dari sisi mungkin administrasi, paspor ketika mau keluar negeri pasti kan diminta Bu ya nomor dari KTP itu NIK ataupun NIT. Terus yang kedua mungkin di dalam negeri banyak yang menggunakan BPJS ya Bu ya. Itu akan diminta juga. BPJS juga betul. BPJS, layanan perbankan. Jadi sekarang semua sudah terkonek didasarkan pada NIT atau NIK. Baik. Nah ini juga Bu, karena kan PMI di sini itu banyak yang tidak memiliki kesempatan Ibu untuk pulang ke Indonesia, entah karena memang tidak memiliki dokumen resmi sehingga menyulitkan, atau ada kendala lain seperti dari majikannya yang memang belum membolehkan dia pulang atau sebagainya gitu. Nah pertanyaannya Bu, jadi kalau misalkan PMI itu punya anak gitu kan, tadi Ibu sudah sampaikan 30 hari ya kalau tidak salah. Kalau di luar negeri, kalau di dalam negeri 60 hari. Nah kalau memang si PMI ini lebih dari itu bagaimana mekanismenya Bu? Masih bisa ya. Masih bisa. Jadi silahkan langsung datang saja ke perwakilan terdekat, ke KJRI atau ke KBRI, didaftarkan. Orang tuanya membawa dokumen-dokumen pendukungnya ya, kalau sudah ada kartu keluarga atau KTP atau paspor, itu didaftarkan. Nanti perwakilan akan membuat surat keterangan lahir. Dan juga akan memproses NIT-nya untuk kemudian dimasukkan ke kartu keluarga mereka. Jadi artinya bagi mereka yang secara misalkan lahir belum melaporkan 30 hari ataupun 60 hari masih bisa asal datang saja. Betul. Jadi statusnya masih diakui ya Bu ya. Tetap penduduk Indonesia. Berapapun dia belum melaporkan, tinggal datang saja ke KJRI gitu, ataupun KBRI terdekat.
Lalu kalau misalkan dia menikah nih Bu, KTP-nya itu kan masih memiliki status belum menikah gitu kan, dan misalkan dia pekerjaannya sudah berubah juga. Nah itu kalau misalkan pergantian status, apakah dimungkinkan juga dilakukan di perwakilan RI, atau dia harus pulang ke Indonesia nih menunggu waktu misalkan dia cuti ke Indonesia terus datang ke kantor Dukcapil di tempat asalnya, Ya, atau bagaimana? sebetulnya bisa. Jadi untuk pergantian status, pergantian alamat ya, kadang-kadang kan Betul. pindah gitu. Itu bisa dilakukan melalui KJRI atau KBRI, Baik. atau juga kalau Bapak Ibu nih para warga negara Indonesia sudah mengenal portal peduli, itu juga bisa dilakukan melalui itu. Baik. Nah, jadi nanti itu sangat baik ya Bapak Ibu, kalau ada perubahan status atau perubahan tempat tinggal, ada baiknya diupdate sehingga nanti di NIT atau NIK Bapak Ibu sekalian ini selalu akurat datanya Baik. ya. Dan ini juga sangat diperlukan ketika nanti untuk pemilu misalnya. Baik. Jadi ketika ada pelaksanaan pemilu, misalnya Bapak Ibu berubah alamat, itu bisa sudah terupdate ya ini. Baik. Baik. Jadi itu bukti nyata negara itu hadir ya Bu ya, mewajibkan warga negara Indonesia di luar negeri ataupun merekomendasikan mereka untuk lapor diri ya Bu ya. Betul. Jadi lapor diri ini sebetulnya sangat kita himbau ya, dan memang sudah ada ketentuan bahwa semua warga negara Indonesia yang tinggal lebih dari 6 bulan di luar negeri itu wajib melaporkan dirinya. Ya, lapor diri ini penting karena untuk juga sebagai pelindungan nanti apabila terjadi apa-apa, perwakilan terdekat sudah bisa mengetahui keberadaan para warga negara kitanya. Baik, baik. Kalau tidak salah ada aplikasinya juga Ibu Ya. untuk lapor diri ini. Ya, di Bisa portal di peduli, portal Pak. peduli. Baik, di portal peduli WNI. Jadi Baik. untuk warga negara Indonesia yang tinggal lebih dari 6 bulan bisa melaporkan melalui portal peduli WNI. Nah, untuk yang hanya berkunjung kurang dari 6 bulan bisa mengakses melalui Safe Travel. Safe Travel. Semoga ini sudah mulai aware ya. Ada 2 aplikasi yang sangat bermanfaat, Baik. portal peduli WNI dan Safe Travel. Safe Travel. Di dua-dua ini Bapak Ibu boleh nanti di-download ya. Baik. Di-download untuk aplikasinya, nanti bisa dilihat karena ini terkoneksi langsung dengan semua perwakilan terdekat. Itu sudah ada di dua-duanya Bu. Kan sekarang banyak yang menggunakan Android dan Sudah. iPhone. Sudah di Play Store Sudah ada ada juga di Bu dua, ya. betul. Sudah ada di versi Android maupun di versi App Store. App Store. Baik, nanti PMI ataupun warga negara kita yang di luar negeri bisa langsung download untuk aplikasi tersebut. Ya, mungkin terakhir ada pesan khusus Ibu bagi warga negara Indonesia, khususnya siswa-siswi ini yang sekarang mengikuti kegiatan di sini secara spesifik buat mereka gitu Bu. Ya, Ada jadi pesan. mungkin pesan khusus kepada semua saudara-saudara kita yang berada di wilayah Saudi Arabia ini, baik di Jeddah maupun di wilayah KBRI Riyadh, kepemilikan dokumen resmi ini sangat penting. Karena dengan memiliki dokumen resmi dan sesuai dengan ketentuan, ini menjadi pelindungan awal bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi selalu dijaga dokumennya. Apabila sudah berakhir, segera hubungi perwakilan terdekat untuk memperbaharui dokumen Bapak Ibu sekalian. Dan pesan saya tentunya taati aturan yang berlaku. Jadi saya selalu ini nih Pak Iit, dimanapun berada, saya selalu sampaikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu artinya dimanapun Bapak Ibu berada, tetap kita harus menunjukkan bahwa warga negara Indonesia ini adalah warga negara yang bermartabat, yang mematuhi aturan setempat maupun aturan nasional. Jadi itu mungkin ya. Dan untuk siswa-siswi, Bapak Ibu yang siswa-siswinya belum mendapatkan NIT, segera hubungi perwakilan terdekat, bisa ke KJRI Jeddah atau ke KBRI Riyadh untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian agar memiliki NIT. Karena ini akan sangat bermanfaat untuk mengakses layanan pendidikan berikutnya. Baik. Itu mungkin Pak Iit. Baik. Ya, berarti kalau bisa disimpulkan ada satu tadi, jaga dokumen ya. Dokumen Jaga ini dokumen, penting, baik itu betul. dokumen Indonesia maupun dokumen sebagai
mukimin, Pekerja, ya, betul, pekerja di betul, sini betul, gitu ya. Yang betul. kedua, jaga ketentuan baik ketentuan nasional kita dari Indonesia gitu maupun ketentuan dari Arab Dipatuhi Saudi gitu ya. dipatuhi Mm-mm. karena itu akan menyelamatkan kita juga Betul. gitu. Bagi warga negara kita yang di Arab Saudi belum melaporkan diri, silakan ditunggu di kajian Itu Jeddah. yang terpenting. Terpenting. Segera lapor diri. Segera lapor diri ya, Iya, Bu, ya. betul. Terus yang berikutnya juga kalau memang mau rekam biometrik, kita juga ada layanan namanya janji temu. Nanti bisa datang ke KJRI Jeddah di tiap hari Rabu gitu. Kita sudah menyediakan hari khusus untuk perekaman biometrik maupun penerbitan NIT, Bu. Ini salah satu langkah untuk mendukung dari Kementerian Luar Negeri maupun dari kebijakan pusat. Siap. Bagi PMI yang memang belum terakomodir di hari ini ataupun hari kemarin, bisa datang saja ke KJRI Jeddah. Terima kasih Ibu Terima Ses kasih, sudah menyempatkan Pak, waktu di terima kasih podcast sekali. KJRI Jeddah. Senang bisa sharing dengan teman-teman sekalian di Jeddah ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.